Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Adik-adik, ada sukacita? Yes, pasti Kak. Good. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita hari Minggu ini. Saatnya sebelum memulai ibadah, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Masing-masing adik-adik kita bersaat teduh ya. Amin. Nah, adik-adik, ada pengumuman sedikit. Akan ada pengumuman wali kelas baru untuk Horong 2. Nanti juga wali kelas sebelumnya akan mengumumkan wali kelas baru di WhatsApp grup kelas masing-masing ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu yuk. Kita semuanya berdiri, kita bernyanyi, kita menari bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Nyanyi lagunya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Bisa kan? Ayo kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Halo adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali. Apa kabarmu semua? Ya, Amang yakin semua kita dalam keadaan sehat, karena semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Sesaat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah melalui Zoom Meet ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk setiap firman yang kami dengar dan kekuatan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik,
Emang yakin kita sudah persiapkan Alkitab kita? Kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sudah? Baik, Amang akan bacakan untuk kita semua. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, kehidupan, sukacita, dan berbagai berkat lainnya dalam kehidupan kita semua. Terlebih bagi kita yang masih berada bersama-sama dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, adik, abang, atau mungkin ada sanak saudara yang lain di rumah kita. Kita bersyukur karena kita ada bersama-sama dengan mereka, saling berbagi kasih, berbagi perhatian, sehingga dengan demikian kita semua hidup di dalam saling bergantung satu dengan yang lain. Nas kita hari ini merupakan nasihat yang dituliskan dan disampaikan oleh Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Raja Salomo adalah seorang raja yang memimpin umat Israel. Dia adalah anak dari Raja Daud. Nah, kita tahu dalam kehidupan umat Israel, Raja Daud itu sangat terkenal. Dia adalah juga seorang tentara atau seorang yang memiliki pasukan perang yang sangat kuat dan ditakuti pada waktu itu. Terkenal nama Raja Daud. Setiap bangsa-bangsa di sekitar Israel yang memusuhi Israel mendengar nama Daud, mereka sudah gemetar. Ya, masih ingat cerita bagaimana Daud mengalahkan raksasa Goliat, sampai akhirnya Daud dapat memenggal kepala Goliat. Itu menunjukkan bahwasanya Daud adalah seorang yang perkasa. Namun keperkasaannya, kekuatannya, kehebatan Daud itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Lalu dia mempunyai seorang anak. Dan zaman dulu memang seperti itu. Anak raja akan meneruskan tahta kerajaan. Salomo, anak Daud, melanjutkan tugas sebagai raja atas Israel. Seperti Daud mempunyai kelebihan, mempunyai kehebatan dalam strategi perang, mengalahkan, menundukkan musuh. Salomo juga dianugerahkan Allah kelebihan yang luar biasa. Dia dikenal sebagai raja yang berhikmat, raja yang hidupnya bergantung kepada nasihat dari Allah. Tidak pernah dia melakukan segala sesuatu apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai raja tanpa memberitahukannya kepada Tuhan lewat doanya dan bermohon kepada Tuhan agar dia dianugerahkan hikmat untuk mengerti apa yang harus dia lakukan dari setiap langkah-langkahnya sebagai seorang raja.
Dalam nas ini, Salomo berlaku seperti seorang ayah. Seorang ayah yang menasihati anak-anaknya. Karena Salomo begitu kagum, begitu dalam mengenang bagaimana waktu ia masih kecil di dalam rumah bapaknya Daud tadi, dia diperlakukan dengan baik oleh ayahnya. Diberikan kepadanya nasihat-nasihat agar Salomo dapat menjadi orang yang baik, orang yang disenangi, orang yang berpengertian, orang yang punya hikmat. Nah, oleh karena itulah, mengingat semua yang baik yang telah ia terima dari ayahnya, dia menyampaikan nasihat yang ditujukan kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang yang lebih muda daripadanya. Itu sebab tadi Salomo mengatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dia menjadi raja, oke, karena berkat Tuhan. Tapi juga dapat menjadi raja karena dia mendengar dengan begitu tekun. Dia memperhatikan dengan sebaik-baiknya nasihat dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya, juga dari firman Tuhan. Sehingga dengan begitu seriusnya dia, begitu tekun dan rajinnya dia mendengar, memperhatikan nasihat-nasihat itu semua, maka dia menjadi raja. Jadi orang-orang yang berhasil itu menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, atau apapun jabatannya, itu semua berkat anugerah Allah disertai dengan ketekunan, kerajinan, perhatian orang tersebut atas nasihat dari orang tuanya, gurunya, atau yang lain yang memberikan perhatian kepadanya. Jadi tidak ada orang yang sukses ya tanpa mendengarkan nasihat, tanpa mendengarkan peringatan atau pengajaran dari orang-orang yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman. Inilah Salomo. Dia tahu, aku menjadi raja adalah karena aku mendengarkan nasihat orang tuaku, nasihat ayahku. Maka aku harus mengingatkan kepada semua orang-orang muda untuk mendengarkan, memperhatikan nasihat ayahnya. Ya, sekali lagi membacakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi dengan mendengar, rajin mendengar nasihat, mau mendengarkan nasihat, mau mengakui nasihat, kita akan memperoleh pengertian. Ya, jikalau saat kita melakukan kesalahan, kita diingatkan, kita dinasihati, oh berarti aku nanti tidak boleh lagi melakukan hal ini karena ini tidak baik. Itulah pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi hidup orang-orang yang berhikmat disebut adalah hidup orang-orang yang selalu memegang nasihat, yang selalu mendengarkan nasihat dan melakukan segala nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Dan dikatakan tidak meninggalkan, janganlah meninggalkan petunjukku. Kadang mau lupa ya, dan dinasihati kemarin, diulang lagi kesalahannya hari ini, kena marah lagi. Jadi semua apa yang kita lakukan, yang dapat teguran atau mungkin pujian, itu menjadi dasar pengertian kita. Oh, kalau aku dapat pujian, berarti yang aku lakukan itu baik. Tapi kalau aku dapat teguran, kena marah, berarti itu tidak baik. Ingat ya, jangan lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua atau siapapun saja, karena yang kita lakukan itu mungkin dapat membuat hati orang susah. Kemudian Salomo menceritakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Nah, ini yang Amang katakan tadi. Salomo berangkat dari sebuah kenangan yang begitu indah, bahwasanya waktu ia masih kecil dikatakannya ia lemah dan dia anak tunggal, anak satu-satunya dari ibunya. Betapa dia merasakan sayang perhatian orang tuanya kepadanya, menasihati dia, mengajari dia. Ya mungkin juga pernah memarahi dia karena dia melakukan kesalahan, agar dia tahu yang dilakukan itu salah, maka dimarahi.
Itulah yang menjadi kekuatan bagi Salomo. Dan itu juga lah yang jadi dasar pengajaran Salomo. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Adik-adik sekalian, semua kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses. Orang-orang yang memperoleh berbagai hal yang menyukakan hatinya. Ya, mencapai apa yang ia cita-citakan tengah-tengah kehidupannya. Itu tidak bisa kita peroleh jika kita tidak mau mendengarkan nasihat. Jika kita tidak mau memegang perkataan dari orang tua kita, dan juga terutama dari firman Tuhan. Sehingga dalam hal ini diingatkan kepada kita, marilah mau mendengar dengan baik nasihat. Maulah kiranya menerima dengan baik semua teguran. Ya, jangan melawan, jangan membantah. Dengarkan, renungkan, ingat apa yang baru saja kita lakukan, sehingga kita harus kena tegur, kena marah, diingatkan. Ingat apa yang baru saja kita perbuat, sehingga kita memperoleh sanjungan, pujian, kata terima kasih dari orang tua kita. Sehingga dengan mendengar baik nasihat, memegang dengan baik perkataan, dikatakan oleh Salomo tadi, bahwasanya maka engkau akan hidup. Ya, kita ini hidup sekarang, hidup sangatnya bergerak-gerak, ya. Tapi hidup yang dikatakan Salomo adalah hidup yang penuh sukacita, hidup yang menjadi berarti, bermakna. Semua orang rindu kepada kita karena kita dapat melakukan yang terbaik buat mereka. Maka dengarkanlah nasihat, peganglah perkataan, dan lakukanlah segala yang baik. Maka kita akan dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan melalui kasih setianya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menasihati kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami untuk setia mendengarkan nasihat, mendengarkan pengertian, dan juga peringatan dalam setiap apa yang kami lakukan, apakah yang baik atau yang buruk, sehingga semuanya menjadi pembelajaran bagi kami. Kami dapat mengerti mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang harus kami hindarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, pinter semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa bilang ke mama atau papa, menyampaikan, "Mama, papa, aku mau memberikan persembahan untuk gereja." Nah, persembahannya bisa ditransfer ke rekening bank milik gereja atau bisa juga dikumpulkan melalui Sintua Banjar masing-masing ya, agar Sintuanya bisa mengirimkan kembali ke gereja. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita sambil bernyanyi, "Bila topan keras melanda hidupku." Asa dan letih lesu,
kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, ketemu lagi hari ini sama Kak Leli. Minggu ini adik-adik sekolah minggu bertemu dengan Kak Leli. Nah, Kak Leli mau tanya, siapa yang sudah menyiapkan Alkitab? Sudah semua? Sudah semua menyiapkan Alkitabnya? Oke, good ya. Lalu Kak Leli mau tanya, siapa tadi yang sudah mendengarkan khotbah dari pendeta? Sudah semua? Sudah semua mendengarkan khotbah dari pendeta? Bagus ya. Karena cerita hari ini yang kakak ambil dari Alkitab juga akan berkaitan dengan khotbah, mendengar, dan menyimak. Oke, kalau dari siapkan ini Alkitabnya, yuk kita mau berdoa yuk untuk adik-adik sekolah minggu. Lipat tangannya dulu. Kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang isi Alkitab. Yuk lipat tangannya. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu kami, agar senantiasa mau mendengarkan firman-Mu dan dapat ditelaah untuk kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Nah, kali ini mau tanya nih, siapa tadi yang tahu pendetanya ngambil dari mana? Ada yang tahu? Oke, Amsal. Iya, Amsal berapa? Amsal berapa? Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Yuk yang udah ketemu yuk. Boleh dibuka nih yang udah ketemu nih. Kita mau baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Yuk, kita baca sama-sama Amsal 1 sampai dengan Amsal 4 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, sekian pembacaan ayat kita nih adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang membuat Amsal 4 ini? Siapa? Iya, dia adalah Raja Salomo. Ya, Raja Salomo. Raja Salomo itu anak dari siapa? Ada nggak adik-adik yang tahu? Angkat tangan. Oke, ya. Kak Leli cerita sedikit ya. Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud.
Nah, ini mulai sedikit nih ke belakang nih untuk adik-adik semua. Nah, Raja Daud, siapa yang tahu apa yang paling dikenal dalam isi Alkitab? Raja Daud itu dikenal sebagai raja yang gimana? Yang hebat. Dan yang paling booming ceritanya adalah Raja Daud saat itu bisa mengalahkan seorang apa? Goliat. Iya. Ya, tapi sesungguhnya Raja Daud itu adalah raja yang hebat. Bukan hanya Goliat saja, ya adik-adik, yang dia kalahkan, tapi semua bangsa-bangsa, orang-orang bangsa yang jahat, semua dia kalahkan. Kenapa bisa dia kalahkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, betul. Karena dia salah satu hamba yang taat kepada Allah Bapa. Ya adik-adik, makanya dalam setiap peperangan dia selalu menang melawan penjahatnya. Nah, adik-adik, lalu saat itu Daud menikah atau mempunyai istri bernama Betsheba. Ya, adik-adik bisa lihat itu di 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-24 ya. Daud dan Betsheba. Lalu lahirlah seorang anak bernama Salomo. Nah, Daud adik-adik walaupun dia seorang raja yang begitu hebat, kalau perang kemana-mana menang karena memang diberkati Tuhan, tapi dia tidak mengajarkan Salomo itu, ya. Dia mengajarkan Salomo anaknya adalah untuk berhikmat. Apa itu untuk berhikmat? Iya, diajarkan untuk mendengarkan atau membaca dan mengerti semua tentang isi firman Tuhan. Tuh, supaya dia bisa menjadi anak yang berhikmat. Akhirnya adik-adik, bolehlah dulu kalau seorang Daud adalah raja yang hebat dalam berperang, ya kan? Kemana-mana dia diberkati Tuhan, kemana-mana Daud itu selalu menang. Begitu Daudnya meninggal, papahnya meninggal, lalu Salomo naik menjadi raja. Makanya dikenal menjadi Raja Salomo. Nah, tapi kalau Raja Salomo itu tidak dikenal seperti ayahnya sebagai seorang raja yang menang bertarung. Tapi Salomo dikenal sebagai raja yang penuh dengan hikmat. Itulah Raja Salomo. Dia dikenal di seluruh dunia saat itu. Tapi sebagai orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang selalu mentaati semua firman Tuhan. Nah, Salomo pun akhirnya mengajarkan anak-anaknya seperti itu adik-adik, terus dan terus turun-temurun, mengajarkan hikmat, mengajarkan firman Tuhan. Nah, tapi kalau mengajarkan hikmat, mengajarkan firman Tuhan, itu perlu gimana adik-adik? Perlu mendengar dan menyimak. Sekarang nih misalnya kayak Kak Leli nih lagi mengajarkan firman Tuhan saat ini, adik-adik nih gak ada yang mau mendengar, gak ada yang mau menyimak, sama aja bohong. Atau ada nih yang mendengar doang tapi gak disimak, ya kan? Tidak dimengerti. Kenapa? Karena cuma nih lagi mendengarkan nih sekarang nih adik-adik nih firman Tuhan, tapi ada yang sambil ngeliatin ke kanan, ngeliatin ke kiri. Yang penting nanti pokoknya mama tahu aku lagi ibadah, ya kan? Lihat ke kiri gitu loh. Atau ada yang sambil seperti ini tapi ternyata satunya lagi di bawahnya lagi megang gadget, ya kan? Nah, dia dengerin nih omongan Kak Leli, tapi dia nggak akan mengerti apa yang Kak Leli maksud saat ini, apa yang lagi Kak Leli mau kasih pelajaran, dia nggak ngerti, ya kan? Makanya Salomo mengajarkan berhikmat, mendengar dan menyimak. Ya adik-adik, contohnya mendengar dan menyimak seperti yang Salomo katakan.
Misalnya adik-adik nih lagi di sekolah ya, pernah dong sekolah, kan udah ada yang kelas berapa nih, 3, 4, 5, 6 ya kan, udah pernah ngerasain bangku sekolah dong, beda sama yang baru-baru ya kan, masih covid jadi belum tahu bangku sekolah. Udah pernah merasakan masuk sekolah, tiba-tiba datang nih guru, tadinya nggak ada guru kan adik-adik, datang nih guru, ayo semuanya, jangan berisik, kita mau bernyanyi. Misalnya gurunya bilang gitu. Semuanya udah pada siap-siap, tapi ya masih ada satu anak lagi yang ngapain? Anak yang satu lagi masih asik main nulis-nulis nih adik-adik. Biasanya kan kalau adik-adik sekolah minggu tuh nyoret-nyoret di kertas, ya kan, nyoret-nyoret. Masih ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Dia tidak mendengarkan, ya kan? Sementara yang lain udah sibuk duduk yang rapi. Guru udah mau memulai lagu apa, bernyanyi, duduk yang rapi, sementara yang satu tidak. Kenapa? Dia tahu gurunya datang, tapi dia tidak mendengar dan tidak mau menyimak. Nah, itu salah satu contoh. Itu baik nggak sih adik-adik? Tidak kan? Ya, itu tidak baik. Ya, jangan dicontoh. Ya. Lalu contoh yang kedua apa lagi? Misalnya nih di rumah kan lagi duduk-duduk sambil main gadget gitu kan, kali taruh dulu nih, sambil main gadget. Butet, kata mama, Ucok, iya ma, coba dulu ambil uang di meja itu 10.000, beli cabai 5.000, beli mecin, sama beli garam. Tapi dia lagi asik main gadget nih adik-adik. Dia cuma denger aja, pokoknya disuruh ke warung, iya kan? Dia sambil main, ya, Ucok ke warung. Duitnya di mana mah? Itu di meja, kata mamanya. Iya, ambil 10.000 ya Cok. Iya mas, sambil main gadget. Kan lagi nih selesai, betul selesai gadgetnya, ditaruh. Ambil duitnya, dia pergi ke warung. Begitu dia pergi ke warung, dia yang teringat hanya cabai. Beli cabai 5.000 katanya. Akhirnya dia pulang deh adik-adik. Pulang bener nggak? Bener atau salah? Salah. Karena apa? Mamanya nyuruh 3, beli cabai, beli mecin, sama beli garam. Tapi karena dia cuma mendengar, tidak menyimak omongan mamanya secara baik, akhirnya apa? Mamanya pertama marah. Kan tadi mama bilang belinya cabai, mecin, mecin sama garam. Kenapa yang cuma dibeli cabai? Nah, lu udah warungnya agak jauh, lalu lagi agak terik panas matahari, ya kan adik-adik? Akhirnya adik-adik apa? Pergi balik ke warung dan beli yang kurang. Akhirnya adik-adik melakukannya berapa kali? 2 kali. Capek? Pasti capek. Itulah kalau tidak mendengar dan tidak menyimak. Nah, adik-adik, jadi sangat-sangat penting artinya mendengar dan menyimak. Ingat nih, apalagi nih untuk masa depan adik-adik sekolah minggu nih, ya kan? Untuk masa depan, untuk cita-cita adik-adik. Makanya nih kakak ulangin ya. Yuk coba adik-adik baca nih. Yang paling penting nih, dari yang di Amsal 4 ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Maksudnya seorang ayah, bukan ayah doang ya adik-adik ya. Maksudnya itu boleh dengar didikan dari ayah, juga dari mama ya. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, coba adik kakak tanya, kalau sesuatu itu adik-adik nggak ngerti, adik-adik nggak bisa melakukannya kan. Nah, jadi pegang adik-adik ya ayat 4 ini ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ya adik-adik, karena apa? Kalau kita sudah memperoleh pengertian dan ilmu, ya semua itu untuk masa depan adik-adik sekolah minggu. Bukan untuk kaleli kalau adik-adik mau mendengar dan menyimak, ya kan? Jadi jangan hanya mendengar tapi tidak menyimak. Nanti kayak gimana? Kayak si Ucok yang disuruh ke warung 2 kali bolak-balik, udah panas, warungnya agak jauh lagi, ya kan? Akhirnya apa? Gak ada sepeda lagi, jalan kaki, capek. Nah, begitu juga untuk masa depan adik-adik sekolah minggu, ya.
Kalau adik-adik mau mendengarkan, ya, mendengarkan pendidikan dulu di sekolah ini. Di pendidikan adik-adik kan disekolahin sama mama sama papa. Dengar di sekolahan, di pendidikan adik-adik, lalu mendapat nilai yang bagus karena adik-adik mau mendengar dan menyimak, iya kan? Maka masa depan adik-adik pun akan menjadi baik, bagus. Seperti itu ya adik-adik sekolah minggu. Jadi harus selalu mau mendengar dan menyimak. Jangan hanya mendengar tapi tidak menyimak. Oke adik-adik sekolah minggu, sekian cerita dari Kak Leli. Semoga ini semuanya bermanfaat ya. Apalagi di saat sekarang ini nih, adik-adik lagi belajar mungkin masih online ya, belum ke sekolah. Tolong gurunya yang di depan itu atau gurunya itu didengarkan walaupun secara online. Ya adik-adik ya harus didengarkan. Jangan sampai tidak didengarkan. Itu semua untuk masa depan adik-adik sekolah. Oke, sekian adik-adik cerita dari Kak Leli. Selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya. Nah, sebelum Kak Leli tutup seperti biasa, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sudah bercerita dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan adik-adik sekolah minggu kami agar bisa seperti Salomo yang berhikmat dan mau mendengar dan menyimak setiap perkataan orang tua, guru, ataupun orang yang lebih tua dari mereka. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, selalu perhatikan kami dan lindungi kami. Begitu juga di masa-masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kami semuanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Muah. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu